kita cenderung ya, kebanyakan orang Kristen itu kepengen mengalami substitusi. Ketika kita mengalami masalah, penderitaan, kesulitan, pokoknya hal-hal yang nggak enak, menyenangkan, kita kepengen situasi dan keadaan kita itu berubah, ya kan? Itu yang tadi kan keadaan yang sulit jadi enak gitu kan, jadi menderita jadi nyaman lagi. Kita mau situasi keadaan-keadaan di luar kita ini berubah, berganti. Itu yang kita sebut dengan substitusi. Tapi seringkali dalam kenyataan dan realita kekristenan, Tuhan mengerjakannya bukan substitusi dulu. Tuhan mengerjakan transformasi dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya senang sekali boleh berkesempatan menyapa Bapak Ibu Saudara lagi lewat Garansi. Dan saya percaya ketika Garansi hadir di ruang-ruang saudara akan selalu memberikan pencerahan. Karena Garansi membahas yang esensi bukan yang sensasi. Nah, saya harap kita semua tentunya dalam keadaan selalu baik, selalu sehat, sehat dalam tindakan, sehat dalam keseharian kita, sehat dalam kinerja kita di saat kita bekerja. Dan selain Garansi tentunya ada juga sebuah proyek yang bagus yang sudah digagas oleh anak-anak Tuhan yang punya beban untuk negeri kita, Indonesia ini, terutama karena memang negeri kita sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, yaitu program 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat tayangannya atau videonya berikut ini. Shalom, salam kerajaan. Kita sama-sama tahu hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami satu keadaan yang begitu sulit. Indonesia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan, ada banyak orang yang susahan, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk makan. Angka kemiskinan bertambah banyak di tengah-tengah bangsa kita. Beberapa waktu lalu bahkan ada sesuatu yang sangat miris terjadi, saudaraku. Ada seorang anak di daerah Sukabumi ya, yang meninggal dunia karena gizi buruk, kekurangan makan. Dan tubuhnya dipenuhi dengan cacing-cacing karena dia tinggal begitu dekat dengan kandang ayam. Sangat miris, sangat menyedihkan. Nah, itu sebabnya sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk kebaktian. Menurut saya, gereja bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal sekedar kebaktian, tapi gereja harus menjadi berkat buat lingkungannya. Gereja harus keluar untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ini. Itu sebabnya hari ini Kingdom Discipleship Church membuat sebuah gerakan, yaitu 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini adalah gerakan yang kami dapat dari Tuhan. Tuhan menggerakkan kita untuk mengerjakan ini. Apa itu 5 roti dan 2 ikan? 5 roti 2 ikan adalah sebuah gerakan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, sesama yang sedang mengalami kesulitan yang ada di sekitar kita. Gerakan ini mungkin kecil, tapi kita percaya dari yang kecil ini, waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang besar, mempunyai dampak yang besar. Small contribution make a big impact. Saya percaya seperti 5 roti 2 ikan diserahkan kepada tangan Yesus, ke dalam tangan Yesus, Yesus sanggup mengerjakan 5 roti dan 2 ekor ikan ini menjadi sesuatu yang besar dan memberkati banyak orang. Seperti kisah di Alkitab, waktu Yesus melihat orang banyak itu, mereka berhari-hari ikut Yesus dan mereka menjadi lapar. Tuhan memerintahkan kepada murid-murid itu memberi mereka makan. Yang ada pada murid-murid cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika diserahkan ke dalam tangan Yesus, Yesus sanggup melipat gandakannya. Saya percaya hari ini, waktu kita bergerak, Tuhan sanggup bekerja di luar batas kemampuan kita. Dia yang bisa melipat gandakan, dan sehingga gereja memberkati banyak orang lewat gerakan ini. Saya mengajak saudara untuk bisa memberi kontribusi, berpartisipasi dalam gerakan 5 roti 2 ikan ini. Siapapun saudara dan berapapun kontribusi saudara, itu sangat berarti buat masyarakat yang sedang membutuhkan. Tuhan memberkati saudara.
Nah, saudara, jikalau Bapak Ibu saudara ingin terlibat dalam program ini, saudara bisa memberikan donasi melewat rekening yang ada di layar kaca saudara, dan kalau saudara ingin membantu berupa barang ataupun apapun bentuknya itu, bisa sampaikan ke kami di 0877 24 8-nya 4 kali 24. 0877 24 8-nya 4 kali 24. Setiap taburan yang Bapak Ibu Saudara berikan tentunya akan mempunyai dampak besar bagi program ini. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Hari ini kita masih bersama seorang hamba Tuhan yang setia selalu dalam program Garansi, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak Elia? Aman, Bet. Puji Tuhan, aman selalu Tuhan. dalam lindungan Tuhan. Aman dalam melindungan Tuhan, aman dalam anugerah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Main apa kita, Bet, hari ini? Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik nih ya, agak-agak apa bahasanya sih akademik ya. Iya, karena gua kasih judul gini nih, substitusi versus transformasi. Jadi kalau keselip-selip limbah bahaya nih. Ada sisinya belakangnya ya kan, yang asal bukan dan korupsi. dan bukan korupsi ya. Jadi substitusi versus kirain mau bahas korupsi lagi nih. Enggak, jangan lah, jangan. Ntar OTT lagi. Jadi topik kita sekali lagi substitusi versus transformasi. Nah, itu apa sih sebenarnya? Saudara, saya mau bicara sedikit aja ya mengenai hal ini. Kita nih seringkali dalam perilaku kehidupan kita keseharian, utamanya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, tentu waktu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ya dalam keseharian kehidupan kita, misalnya sakit, tentu kita ya berdoa untuk supaya sembuh ya kan. Kemudian waktu kita ngalamin terpuruk, bangkrut lah segala macam, kita terus berdoa supaya Tuhan cepat pulihkan keadaan kita, nggak bangkrut, bisa bangkit lagi. Ya seperti itu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang terjadi di luar kita ya, kayak ternyata kalau kita di bahasan kali ini nih, Tuhan sebenarnya lagi mau mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan hal itu, bukan hanya di luar tapi di dalam kita. Nanti Kelly akan jelaskan lah secara panjang lebar menurut pandangan yang Alkitabilah. Silakan Kel. Ya, jadi banyak sekali ya kan orang Kristen yang kita jumpai ya, Bet ya. Dalam kekristenan masa kini ya. Kepengen tuh kalau dia lagi ketemu masalah, lagi ngalamin masa-masa sulit ya kan. Ngalami masalah, ngalami penderitaan, dia ingin situasi di luarnya yang berubah ya kan. Di situasi di luarnya itu berganti. Contoh misalnya, kalau dia sakit, ya sembuh ya kan gitu. Kalau dia misalnya mengalami kebangkrutan, terus tiba-tiba diberkati lagi, jadi kaya lagi gitu kan. Sukses lagi gitu kan. Atau mungkin ketika dia sedang terpuruk, akhirnya dia bisa untung lagi gitu kan. Dan lain sebagainya lah. Jadi kita cenderung ya, kebanyakan orang Kristen itu kepengen mengalami substitusi. Ketika kita mengalami masalah, penderitaan, kesulitan, pokoknya hal-hal yang nggak enak, menyenangkan, kita kepengen situasi dan keadaan kita itu berubah, ya kan? Itu yang tadi kan keadaan yang sulit jadi enak gitu kan, jadi menderita jadi nyaman lagi. Kita mau situasi keadaan-keadaan di luar kita ini berubah, berganti. Itu yang kita sebut dengan substitusi. Tapi seringkali dalam kenyataan dan realita kekristenan, Tuhan mengerjakannya bukan substitusi dulu. Tuhan mengerjakan transformasi dulu. Nah, transformasi itu apa? Transformasi itu adalah perubahan yang terjadi di dalam. Nah, Tuhan tuh mau ngubah yang di dalam kita dulu. Iya kan? Bukan sekedar mau mengubah yang di luar kita. Yang di luar kita itu kan substitusi tadi, ya kan? Jadi kalau kita cenderungnya, kepengennya mengalami substitusi, perubahan situasi, perubahan keadaan-keadaan yang sulit jadi tidak sulit, ya kan? Sakit jadi sembuh, ya kan? Bangkrut jadi kaya lagi. Nah, kita senang yang begitu kan? Ya kan? Kita mau terjadi pergantian kondisi situasi dari yang sulit, dari yang berat jadi enak gitu.
Tapi Tuhan tuh seringkali ketika kita mengalami masa-masa sulit, Tuhan tidak mengganti yang di luar kita dulu. Tuhan nggak mengganti situasinya. Tuhan nggak mengubah kondisinya. Tapi Tuhan tuh mau mengubah hati kita. Tuhan mau mengubah yang di dalam kita. Karakter kita. Ya kan? Sikap kita. Cara berpikir kita. Nah itu tuh Tuhan yang mau kerjakan, yang dia mau ubah itu dulu. Itu yang disebut dengan transformasi. Makanya mana yang lebih penting? Substitusi atau transformasi? Menurut kacamata Tuhan, transformasi yang lebih penting. Bukan berarti substitusi dia tidak bisa kerjakan. Tuhan sanggup mengerjakannya. Tuhan bikin mujizat, Tuhan bisa menolong kita. Dia Tuhan, dia mampu melakukan segala. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tapi jauh lebih penting buat Tuhan itu mengerjakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kita. Iya. Dan mungkin terbanyak kali ya, maksudnya peristiwa-peristiwa besar dalam Alkitab yang lebih ke arah, kalau kita compare nih, apakah perbandingannya lebih banyak mana, substitusi atau transformasi gitu? Nah, kita makanya mesti mengerti dulu bahwa Tuhan kita ini selalu bergerak dengan tujuan. Ya kan? Bahkan sebenarnya kalau dia pun mengubah situasi kita, itu sebenarnya tujuannya bukan sekedar mengubah situasinya kan. Tapi dia ingin mengubah hidup kita, sebenarnya hati kita, sikap kita, karakter kita. Coba lu baca dulu deh ayatnya sebagai dasar kita ya. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Tentu kan ini ayat yang terkenal ya, tidak asing lagi lah buat kita kan. Sebagian besar orang Kristen pasti yang sudah lama hafal ayat ini kan pasti kan. Kecuali baru bertobat tadi malam ya belum hafal ya kan. Tapi kalau sudah lama jadi Kristen pasti sudah hafal ayat ini ya kan gitu kan. Coba lu baca dulu deh Bet. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29 ya kan. Demikian kata firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Stop dulu Ben, itu ayat 28 ya? Iya. Jadi ayat 28 ini kan memberitahu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Iya kan? Bahasa Indonesia turut bekerja, tapi bahasa aslinya itu adalah Tuhan mengerahkan segenap kekuatannya, kemampuannya itu untuk mengubah. Nah mengubah apa? Untuk mendatangkan apa? Katanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah kebaikan ini apa maksudnya kan? Nah kadang-kadang kebaikan yang kita pikirkan atau yang kita pahami adalah kebaikan versi kita. Betul. Kebaikan versi kita itu yang tadi gue bilang. Kita maunya kalau kita sakit ya sembuh dong ya kan. Kalau kita bangkrut ya kita untung lagi, kita kaya lagi gitu kan. Bisa bangkit lagi ya kan gitu kan. Kalau kita apa lagi kita mengalami penderitaan ya tiba-tiba keadaan kita jadi nyaman lagi. Nah itu kebaikan yang kita pikirkan, itu versi kita. Tapi kan kebaikan di situ tuh bukan sekedar kebaikan yang seperti itu. Bahwa Tuhan bisa mengerjakan mujizat dalam hidup kita, sakit sembuh ya kan. Lumpuh berjalan segala macam ya, stroke bisa sembuh dan lain sebagainya ya kan, dari bangkrut bisa untung lagi. Tuhan bisa kerjakan itu. Tapi kebaikan di situ kan bukannya kebaikan itu, tapi kebaikan ada satu kebaikan yang jauh lebih mulia. Kebaikan secara supranatural. Jadi kalau menurut gue ya ada kebaikan-kebaikan yang secara natural. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang supernatural. Nah, kebaikan supranatural itu apa? Kebaikan-kebaikan yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, kebaikan yang seperti apa itu? Nah, ayat 29 itu memberitahunya kepada kita. Lanjut ya Kak ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, jadi kebaikannya itu untuk rencana Tuhan kan katanya kan. Kan ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi kita dipanggil ini kan
dalam rencana Tuhan untuk rencana Tuhan. Nah, apa rencana Tuhan itu? Nah, kita mesti ngerti ini. Apa rencana Tuhan buat kita itu kan? Sampai dia akan mengerjakan semuanya untuk kebaikan kita. Kebaikan versi Tuhan itu adalah kalau kita menjadi seperti yang dia rencanakan kan. Sekali lagi ya, kebaikan versi kita itu kan kalau sakit sembuh ya kan. Rugi jadi untung, ya kan, bangkrut jadi kaya lagi. Itu kebaikan versi kita. Tapi kebaikan versi Tuhan itu bukan sekedar kita sakit sembuh, bangkrut untung lagi, bukan. Tapi kebaikan versi Tuhan itu ketika kita kembali kepada rencananya itu. Nah, apa rencana Tuhan itu? Ayat 29 tadi kan memberitahu kita bahwa dari sejak semula Tuhan tuh punya rencana buat kita. Bahkan dia sudah menetapkan rencana dan tujuannya dari sejak semula waktu dia menciptakan manusia. Apa itu tujuan dan rencananya? Kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Benar nggak? Iya, serupa dan segambar dengan gambaran anaknya. Iya, serupa dan segambar dengan Yesus, anaknya kan dalam huruf besar. Itu apa maksudnya kan? Tuhan menemukan gambarnya nggak dalam diri kita kan? Tuhan menemukan rupanya nggak dalam diri kita kan gitu kan? Nah, gambar dan rupa Tuhan itu apa? Bukan tampang luar kita, tapi kualitas manusia di dalam kita ini loh. Karakter, cara berpikir, ya gitu kan? Itu. Nah, itu tuh yang Tuhan mau kerjakan, itu kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau kerjakan tuh ke situ arahnya gitu loh. Bahwa ayat 30 nanti kalau lu baca itu kan prosesnya kan. Itu prosesnya kan. Tapi tujuannya, sasarannya apa Tuhan mengerjakan kebaikan? Ya itu untuk itu. Supaya kita kembali kepada rencananya itu. Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Jadi perubahan yang di dalam ini yang lebih penting. Buat apa misalnya lu sakit nih. Lu sembuh ngalami mujizat kan. Tapi lu tetap sombong. Iya kan? Lu tetap tidak mengandalkan Tuhan. Lu tetap tidak rendah hati. Lu tidak murah hati. Lu pelit. Buat apa? Lu kaya tapi lu nggak berbagi. Nggak murah hati. Hidup buat diri sendiri. Buat apa kan gitu kan. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan buat kita adalah kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Ada gambar Yesus dalam hidup kita. Gitu. Jadi dari sini kalau menurut gue ya Kak, setelah KL panjang lebar sampaikan gitu, ketika keadaan di luar ya kan kita maunya waktu sakit sembuh nih. Waktu kita ngalamin kebangkrutan, ngalamin pemulihan lah bisa naik lagi usaha ya kan. Tetapi kan ada sisi-sisi lain juga kadang-kadang ya dalam kehidupan ini waktu sakit kita nggak sembuh. Nah justru di situ sebenarnya Tuhan lagi mau mengerjakan sesuatu dari dalam kita ya. Supaya kita menemukan apa peristiwa di balik ini gitu ya. Terhadap apa yang kita alami ya. Ya seperti itu. Itu contohnya di Alkitab kan ada Rasul Paulus ya. Coba kita mulai dari Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu coba kita baca 2 Korintus pasal yang ke-12 ya. Oke, 2 Korintus pasal 12. Ayat yang ke-7, 8, 9, 10 ya kalau nggak salah. Mulai ayat 8 lah saya coba lu baca ya. Oke. 2 Korintus pasal 12. Mulai dari ayat yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Nah, tentang hal apa tuh, Ben? Ayat 7 memberitahu kepada kita bahwa ada utusan iblis ya kan? Yang begitu menggocoh si Paulus kan? Nah, Paulus menyebutnya itu duri dalam daging, betul nggak? Iya kan? Iya kan? Betul. Coba lu baca dari ayat 7 dah biar ayat 7 dah ya, supaya kita lebih yakin ya kan. 2 Korintus 12 mulai dari ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Iya, jadi ini kan duri dalam daging ini nggak nyaman, membuat Paulus menderita. Nah ayat 8 coba lu baca. Ya, ayat 8 jadi satu rangkaian nih. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Nah, Paulus ketika dia mengalami duri dalam daging, dia mengalami penderitaan itu ya kan. Suatu yang tidak nyaman buat dia kan. Warren Wiersbe dalam bukunya menafsirkan itu adalah sakit penyakit ya kan. Yang dialami Paulus. Iya, dialami Paulus. Itu tafsirannya dia.
kita tidak mau masuk ke situ, tapi intinya adalah Paulus berkata ada duri dalam daging yang begitu menggocok aku kan. Nggak nyaman, dia menderita untuk itu kan. Nah dia berseru, dia berdoa 3 kali sama Tuhan. Loh siapa Paulus? Masa dia berdoa Tuhan nggak dijawab, Tuhan nggak dengar kan nggak mungkin kan ya kan. Dia doain orang sakit sembuh. Jangan kalau orang sakit, orang mati aja dia bangkitkan ya kan. Ini Paulus bukan hamba Tuhan yang ecek-ecek kan, dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa kan. Tapi ketika dia berseru supaya duri ini dicabut, tersingkir dari dalam dagingnya karena ini membuat dia menderita, sakit, nggak enak. Tapi Paulus berkata 3 kali dia udah berdoa berseru, duri itu tetap ada kan gitu kan. Betul. Iya kan? Ayat 9 coba lu baca. Masih di pasal yang sama, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tuhan jawab kan? Dia berseru, Tuhan jawab, Bet. Tapi Tuhan jawabnya bukan seperti yang diinginkan oleh Paulus. Paulus kan maunya duri dalam dagingnya ini tercabut, lepas kan. Utusan iblis yang menggocok ini pergi keluar kan. Penderitaannya ini lepas ya kan. Tersingkir. Tapi enggak, Tuhan jawabnya apa coba? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, jadi Tuhan jawab kepada Paulus waktu dia berdoa 3 kali itu. Bukan durinya dicabut. Bukan utusan iblis yang menggocok itu ditengking keluar. Enggak. Justru Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu. Jadi yang Tuhan kasih, yang Tuhan lakukan sebagai jawaban daripada doanya Paulus bukan durinya dicabut. Berarti bukan penderitaannya hilang, tapi Tuhan kasih karunia untuk Paulus bisa menanggung penderitaan itu kan. Karena Tuhan bilang di saat engkau lemah, disitulah kuasaku menjadi sempurna. Apa itu maksudnya? Maksudnya tuh gini, Bet. Tadi kan di ayat 7 Paulus udah jelasin, supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya aku nggak sombong. Justru dalam keadaan seperti itu Paulus merasa lemah, disitulah kuasa Tuhan sempurna. Paulus semakin bergantung dan andalin Tuhan. Karena dia sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler bersama dengan Tuhan kan. Dia mendapat penglihatan-penglihatan yang spektakuler, dia bisa sombong kan. Dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan dalam pelayanannya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa kan. Mujizat-mujizat yang terjadi dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kerohaniannya dia bersama dengan Tuhan, itu kan dia bisa sombong kan. Nah itu sebabnya katanya supaya jangan aku meninggikan diri, kata Paulus kan. Jadi Paulus ngerti tuh akhirnya tuh kan. Oh, Tuhan tuh mau mengubah hatiku, hidupku, karakterku supaya aku nggak sombong, supaya aku nggak meninggikan diri, ya kan, nggak membesar-besarkan diri dengan semuanya itu. Paulus sadar bahwa ketika aku lemah, ketika aku terus bergantung, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, disitulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Ini menurut gue ya, apa yang Tuhan, jawaban Tuhan kepada doa Paulus ya, merupakan satu hal yang tidak lazim. Satu, yang kedua adalah, kan kalau kita tadi lagi kembali yang seperti dari awal dikatakan bahwa waktu kita ngalamin penderitaan, kita supaya segera nih penderitaan berlalu ya kan. Kalau bisa, ya bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi. Memang untuk kekristenan yang masih kanak-kanak ya, Tuhan bisa izinkan ya KL ya. Tapi kalau gue perhatikan kalau orang udah semakin dalam, apalagi udah berpuluh-puluh tahun ikut Tuhan, kalau masih doanya model-model begini, perlu koreksi kayaknya tuh. Ya seperti anak kita lah waktu kita bayi kan. Anak kita bayi kan dia nangis, kita langsung datang menjawab kebutuhannya ya kan. Tapi begitu dia mulai beranjak, besar, kan tidak semua yang dia mau, yang dia inginkan, walaupun dia nangis, kita ikutin kan. Betul. Karena kita apa? Bukan karena kita kejam, tapi karena kita mau mendewasakan dia. Betul. Jadi membangun kedewasaan dalam diri anak kita ini lewat cara berpikir, cara dia bersikap, itu lebih penting kan daripada sekedar yang apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Gitu iya, betul. Jadi Tuhan juga punya kemiripan ya terhadap sama seperti orang tua yang
mau mendewasakan Mendidik, anak, ya kan, Tuhan akan bekerja dari dalam. Itu yang jauh lebih penting ya. Ya bayangin kalau semua kalau orang tua Iya. ya semua keinginan anaknya diikutin terus dari sejak dia bayi sampai wah ini bisa hancur ini anak. Betul, Ya. betul. Bisa jadi anak kurang ajar ini kan. Dan bisa akhirnya menyusahkan orang tua akhirnya kan. Kan sekarang kita lihat sendiri ya, maksudnya di media sosial dan media mainstream ya, banyak kenakalan-kenakalan remaja. Setelah ditelusuri ternyata memang pola asuhnya yang salah. Iya. Jadi orang tua terlalu mengikuti keinginan anak-anak ya. Jadi Ada nggak saat- dewasa-dewasa. iya. Ada saatnya kan anak kita harus belajar Iya. harus belajar mengenal kata tidak ya kan. Iya. Atau nanti kan. Iya. Iya kan. Oh nak kamu belum waktunya sekarang. Nanti bisa ya kan gitu kan. Jadi Tuhan mau didik kita. Dia mau mengerjakan sesuatu yang lebih mulia, lebih apa ya? Lebih kekal di dalam diri kita, ya kan. Nah itu yang gue bilang transformasi di dalam inilah. Bagaimana kan ada banyak karakter kita yang buruk, ada banyak karakter kita yang nggak bener ya kan. Betul. Kita sombong, kita seringkali mau mementingkan diri sendiri, kita kita seringkali tidak peduli terhadap orang. Nah itu yang Tuhan mau bentuk dulu dalam hidup kita kan. Kita gampang khawatir, kita gampang takut, kita nggak mudah untuk mempercayai Tuhan. Nah itu hal-hal seperti itu yang Tuhan mau ubah dulu dalam diri kita. Dan jangan lupa biasanya gue perhatikan gini, ketika di masa-masa pembentukan Tuhan nih dalam hidup kita kan, Tuhan kan tadi bahwa Dia akan mengerjakan dari dalam. Itu kadang butuh tenggang waktu yang cukup lama ya. Ya itu relatif lah, artinya mungkin Tuhan kayak seperti Musa nih, dia harus kerjakan 40 tahun ketika dia mengembara di Padang Midian ya kan, setelah itu baru hidupnya punya Baru dampak. dipakai Tuhan. Iya. Waktu dia merasa hebat di Mesir nggak dipakai Tuhan. Begitu dia merasa nol ya kan, merasa nggak berdaya di padang gurun Midian itu 40 tahun kedua itu kan, baru disitulah Tuhan memulai memakai Musa kan. Iya kan. Ya sama kayak Ayub juga Iya, lah Ayub, ya kan. betul. Ayub siapa sih yang meragukan kualitasnya Ayub? Tapi kan gitu waktu dia mengalami badai demi badai, penderitaan demi penderitaan yang menurut gua sih untuk ukuran orang nggak gampang loh untuk melewatinya ya kan. Tapi apakah Tuhan langsung balikan keadaan Ayub tiba-tiba dikasih berkat 2 kali lipat? Kan kita tahu kan Ayub akhirnya dikembalikan hartanya 2 kali lipat, anak-anaknya juga dikembalikan oleh Tuhan ya kan. Kulitnya yang sakit itu juga dikembalikan Tuhan jadi mulus lagi. Tapi kan sebelum dia ngalami itu kan Tuhan mengubah di dalamnya si Ayub dulu kan. Ayub pasal 42 itu kan bagian yang terakhir itu ayat pertama sampai 6 ya. Coba lu baca deh nanti. Itu kan titik baliknya di situ. Itu titik krusialnya kalau menurut gue ya kan. Itu turning point-nya kalau menurut gue sih Bet di situ. Jadi ketika Ayub mengalami penderitaan demi penderitaan ya mungkin kalau menurut gue sih secara manusia mungkin Ayub mau supaya penderitaan ini cepat berakhir. Iya sih. Penderitaan ini cepat selesai. Badai ini cepat berlalu ya kan. Tapi Tuhan mengerjakan bukan mengubah situasinya Ayub. Tuhan bukan mengubah keadaan dan kondisinya Ayub. Tapi Tuhan tuh mau mengerjakan di dalam dirinya Ayub dulu. Cara berpikirnya Ayub. Cara Ayub mengenal Tuhannya dulu mau diperbaiki Tuhan. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Coba lu baca deh. Ayub 42 ya. Mulai dari ayat pertama. Ayat yang pertama ya. Ayat 42, mulai dari ayat pertama demikian kata firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Ayub tahu Ya. bahwa sanggup nggak Tuhan menyembuhkan sakitnya si Ayub? Ya. Sanggup. Ayub tahu Tuhan sanggup. Sanggup nggak Tuhan mengembalikan kekayaannya Ayub yang hilang itu? Ya. Kan bangkrut semua, dia kehabisan semua kan. Ayub tahu Tuhan sanggup. Tapi Ayub juga tahu bahwa Tuhan juga sanggup mengerjakan apa yang dia mau kerjakan dalam hidupnya. Kan gitu kan. Jadi suka-sukamu Tuhan. Kan gitu. Bukan suka-sukaku Tuhan. Kalau kita kan suka-sukaku Tuhan. Kebalik-balik. Balik. Padahal lagunya suka-sukamu Tuhan. Kan? Iya. Kalau engkau percaya Tuhan sanggup, maha sanggup melakukan segala perkara. Ya harusnya kita belajar percaya dong. Bahwa satu kali Tuhan bisa nggak tidak menjawab apa yang kita inginkan. Betul.
Kan kita percaya dia sanggup. Betul, betul. Ya, berarti kita percaya dia sanggup mengerjakan sesuatu yang bukan kita inginkan, tapi dia yang dia inginkan. Nah, itu yang terjadi dalam hidup Ayub. Coba lu baca ayat selanjutnya. Selanjutnya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Iya, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Apa rencana Tuhan buat Ayub? Mengubah di dalamnya Ayub dulu. Ayub mengalami transformasi diri, ya kan? Baru Tuhan mengubah keadaan di luarnya, baru substitusi. Iya. Terus ya lu aja. Ayat 3, firman-Mu siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Iya, selama ini kan Ayub sempat mengatakan sesuatu yang dia nggak tahu tapi asal ngomong aja. Iya. Dia nggak tahu bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupnya, kan? Iya. Terus ayat yang keempat, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Ayub sampai kepada pertobatan. Pertobatan apa? Pertobatan dalam cara berpikir dia. Dia tadinya kan berpikir bahwa Tuhan nggak adil nih, ya kan? Aku nggak salah. Aku nggak berbuat dosa, kenapa Tuhan memperlakukan aku seperti ini? Kenapa aku ngalami yang kayak begini? Dia menuduh Tuhan kan? Iya kan? Sempat tuh Ayub menuduh Tuhan, ya kan? Dia mencurigai Tuhan melakukan sesuatu yang tidak adil. Tapi ternyata kan itu cara berpikir yang salah. Makanya dia bertobat setelah dia ngerti, oh iya, selama ini aku kenal Tuhan cuma dari apa kata orang. Nah, lewat peristiwa penderitaan demi penderitaan, badai demi badai dalam hidupnya itu, Ayub ngalami Tuhan sendiri. Dia bisa ngerti, dia bisa paham, oh iya, oh Tuhan tuh gini. Gitu loh. Nah, tapi kan sekarang kalau gue perhatikan ya kayaknya, kita kan mengaminkan bagian terakhir nih, pemulihan dan segala macam. Itu kan selalu yang disampaikan bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan dan ya itu nggak masalah lah. Kembali kepada tingkatan kerohanian kita. Kalau tapi kan bahayanya adalah kalau pemberitaan yang seperti ini hanya kita capture bagian belakangnya aja tanpa melihat ada sisi penderitaan yang dialami Ayub kan. Yang ini kadang-kadang di skip aja kadang-kadang gitu. Padahal bagian terpanjangnya itu ya. Iya, Tuhan lagi mengerjakan itu kan. Kurang lebih katanya ada 7 tahun tuh penderitaan Ayub. Dan yang menurut gua gini, yang lebih konyol nih, kadang-kadang di mimbar gereja seorang hamba Tuhan nggak berani menyingkapkan ada dua sisi gitu tentang penderitaan dan kemuliaan gitu kan ya. Kita hanya cuma menangan lebih dari pemenang, ini penderitaannya nggak ada. Gitu kan ya. Itu proses dalam kehidupan Ayub lah ya kan, sampai Tuhan membawa Ayub tuh mengenal Tuhan dalam level yang berbeda gitu. Betul. Dia kenal Tuhan, dia punya pengenalan yang baru tentang Tuhan. Oh Tuhan itu begini ya kan gitu kan. Nah selama ini kan dia kenal Tuhannya jetek, dangkal, hanya dari kata orang. Nah sekarang dia ngalami sendiri Tuhan, dia dibawa ke level pengenalan yang akan Tuhan yang lebih tinggi lagi kan. Dan ternyata setelah gue perhatikan ya, Tuhan tuh tertarik ketika kita mulai masuk ke dalam kedalaman. Kedalaman waktu Daud, waktu Ayub bisa sampai pada pengenalan yang benar akan Tuhan itu. Transformasi di dalam diri Ayub itu Tuhan kerjakan. Baru Tuhan mengadakan substitusi kan. Mengubah keadaan di luarnya Ayub. Jadi keadaan di luarnya Ayub itu nanti, itu kedua kan gitu kan. Dia tidak terlalu penting buat Tuhan. Ya buat Ayub penting, buat Tuhan juga penting. Tapi maksudnya jauh lebih penting adalah transformasi dalam diri Ayub itu. Ya kadang-kadang memang orang nggak tahannya ketika proses berlangsung untuk Tuhan tarik kita kepada kedalaman pengenalannya terhadap dirinya gitu. Ini kan orang nggak tahan nih, aduh berat banget sih. Jadi ini pesan gua lah ya kan, maksudnya buat saudara-saudara yang sedang mengalami
masa-masa sulit, Iya. pergumulan, keadaan-keadaan yang berat dalam hidup saudara, boleh berdoa, berdoalah, jangan putus berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan saudara, Tuhan bisa bikin mujizat, Tuhan bisa buka jalan, ya dan amin itu. Tapi lebih daripada semua itu, mari kita harus menemukan dan berharap pada apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Gitu. Betul. Itu jauh lebih penting. Iya, perkara-perkara kekal apa yang dia sedang mau kerjakan, dan itu yang perlu kita temukan. Mungkin Tuhan mau bawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Mungkin Tuhan mau merombak cara berpikir kita yang salah. Mungkin Tuhan mau mengubah karakter kita yang buruk, yang sombong, yang keras kepala dan lain sebagainya. Itu tuh waktu kita nyerah di situ sama Tuhan, kita ngalami Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau di dalamnya udah ngalami transformasi, di luar tinggal mudah. Jadi Tuhan mengubah yang di luar itu lebih gampang. Kan yang bagian tersulit buat Tuhan bukan mengubah yang di luar, tapi mengubah yang di dalam kita. Bangsa Israel ngalami mujizat terus tiap hari, ya kan? Tapi tewas semua, gagal semua di padang gurun, ya kan? Ya kan nggak masuk tanah perjanjian buat apa kan gitu kan? Jadi mereka ngalami mujizat, ngalami pertolongan, tapi mental Mesirnya itu nggak pernah berubah dari dalam mereka. Itu yang membuat mereka kandas kan akhirnya. Nah, saudara-saudara, di sepanjang program ini, jikalau saudara diberkati lewat program ini, maka pastikan jangan disimpan sendiri, sudah bisa share ke teman-teman juga. Dan kami juga concern kepada Bapak Ibu Saudara ketika menyaksikan garansi ini, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atau apapun itu, saudara bisa share kesaksian lewat nomor kami di 0877 2484 kali 24, atau mungkin juga tulis di kolom komentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan lebih lanjut lewat doa, konseling, dan sebagainya, juga bisa hubungi nomor itu dan juga bisa tulis di kolom komentar. Di akhir program ini tentunya kami hamba-hamba Tuhan di Garansi akan mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan kita yang hari ini mungkin kita sedang mengalami lembah kelam, kesulitan, penderitaan, katakan apalah itu ya, mungkin saudara sedang di layoff dari pekerjaan. Ingat, jangan pernah berhenti berharap. Tadi seperti Pastor Elia katakan bahwa Tuhan akan mengerjakan dari dalam kita. Dia sedang berurusan kepada pribadi kita yang dari paling dalam ini. Tuhan gampang merubah situasi yang di luar, tetapi concern kepada apa yang ada di dalam kita. Begitu ya Kak Elia? Ya, mengalami transformasi itu jauh lebih penting daripada sekedar substitusi. Tapi percayalah, waktu transformasi terjadi, Tuhan bisa mengubah situasi dan keadaan kita. Karena Dia Allah yang tetap sama. Kemarin, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Ya, di akhir program ini kami hamba Tuhan akan berdoa buat pemirsa Garansi. Kayaknya bisa. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pergumulan, saudara sedang ada di lembah kekelaman, saudara sedang menghadapi banyak masalah, persoalan-persoalan baik dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, saudara, hubungan-hubungan saudara. Hari ini, mari datang sama Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu yang sedang membutuhkan pertolongan, Tuhan. Mereka yang sedang mengalami persoalan baik dalam rumah tangga, pernikahan, menghadapi anak, menghadapi orang tua, menghadapi mertua, menghadapi menantu, atau mungkin mereka sedang menghadapi persoalan dan badai-badai dalam kehidupan ekonomi mereka, bisnis mereka sedang terpukul, mereka sedang terlempar dari pekerjaan mereka, mereka kehilangan pekerjaan, atau mereka yang sedang mencari pasangan hidup jodoh. Tuhan, tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, hamba berdoa supaya Engkau mengubah cara berpikir mereka, Engkau mengubah sesuatu yang ada di dalam mereka, Engkau mengerjakan dan menaruh hal-hal yang kekal dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga waktu di dalam mereka berubah, ketika Tuhan merubah yang di luar, itu menjadi semuanya jadi indah dan mendatangkan kebaikan. Berkati umat-Mu hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, amin. Sampai berjumpa tentunya dalam program Garansi di episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.